Ia mampu menggunakan kemampuan tersebut bahkan sampai 90 menit waktu pertandingan berjalan. Maka Isagi yakin hal itu akan menciptakan sebuah formula baru baginya untuk mencetak golnya sendiri di sana. Dengan wajah penuh emosional, Isagi pun lantas langsung berterima kasih pada Kaiser yang secara tidak langsung malah membukakan jalan bagi evolusi Isagi. Isagi mengatakan bahwa saat ini ia pun akhirnya telah menemukan sebuah harapan untuk bisa menghancurkan seluruh kedikdayaan Kaiser dalam tim Bastard Munchen. Kemudian singkat cerita, ketika kick off kembali dimulai dari kaki para pemain Mindshine City, terlihat Isagi pun langsung bergerak sembari mencoba mempraktekkan metavision yang telah ia pelajari secara langsung dalam permainan. Daripada hanya fokus pada satu pemain saja, Isagi pun diperlihatkan terus berusaha memanfaatkan peripheral visionnya guna melihat kondisi lapangan serta mengambil informasi sebanyak mungkin di sana. Walaupun pada dasarnya kemampuan ini memiliki dampak negatif, membuat mata serta otak Isagi kelelahan. Namun berkat itu semua Isagi sendiri bisa mengerti tentang keseluruhan permainan serta hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak sampai di situ saja, sembari bergerak melakukan screening persis seperti apa yang dilakukan Kaiser sebelumnya. Isagi secara konstan terus melihat pergerakan seluruh pemain khususnya tim Mindshine City untuk menemukan celah guna melakukan intercept mendapatkan bola. Benar saja kesempatan tersebut pun datang di saat Isagi telah sepenuhnya mampu membaca set play yang coba diterapkan tim lawan di sana. Ia yang mengerti betul seluruh permainan Mindshine City akan ditunjukkan pada sosok Nagi yang saat ini menjadi seorang target man di depan. Terlihat mencoba menunggu kesempatan yang pas untuk merebut bola dari seorang Nagi di sana. Di mana ketika Isagi melihat titik lemah Nagi di saat ia melakukan sebuah tipuan, tanpa ragu langsung bergerak melakukan sliding mengintercept bola dari penguasaan Nagi. Sontak melihat aksi luar biasa yang ditunjukkan Isagi itu pun membuat pemain cadangan Bastard Munchen merasa takjub Nagi berhasil Isagi kalahkan. Bahkan Hiyori sendiri dibuat tak habis pikir dengan gaya permainan Isagi yang tiba-tiba berbeda daripada sebelumnya. Hiyori nampak sangat terkesima ketika melihat ekspresi wajah Isagi yang seakan-akan sangat menikmati pertandingan tersebut. Kemudian selanjutnya di momen ini, Isagi yang terlihat begitu menikmati saat dirinya berhasil membaca seluruh alur permainan menggunakan metavision. Tanpa ragu langsung berlari mendribble bola guna melakukan sebuah serangan balik cepat di sana. Dengan kemampuan metavisionnya dalam membaca serta menemukan celah untuk menerobos pertahanan lawan, serta berkat bantuan Corona yang selalu ada memberikan Isagi opsi untuk mengumpan. Nyatanya hal itu membawa Isagi terus bergerak maju melewati hadangan beberapa pemain termasuk Mikage Reo. Sembari memikirkan cara untuk menetapkan langkah selanjutnya, otak Isagi pun terus-menerus tak berhenti memproses apa yang selama ini Isagi lihat di lapangan. Dengan terus memprediksi apa yang akan pemain lawan lakukan serta rencana terbaik apa yang paling pas untuk menciptakan golnya sendiri. Nampaknya hal itu justru membuat kombinasi Isagi dan Corona tak mampu dibendung oleh para pemain bertahan tim Mindshine City. Sampai di satu momen ketika Isagi telah melihat sebuah titik paling potensial baginya melakukan sebuah tendangan. Memanfaatkan pergerakan Kunigami di depannya, ia pun mulai mengecoh pemain lawan guna memberikan umpan tarik ke sisi kanan lapangan tepat pada Corona. Di sini ketika para pemain tim lawan telah lengah untuk mengantisipasi pergerakan tak terduga Corona di sisi kanan, Isagi pun langsung bergerak ke posisi yang paling ideal tempat yang memang telah ia incar dari sebelumnya. Tergambar jelas di raut wajahnya saat ini, Isagi nampak langsung memaksa Corona untuk memberikan umpan balik ketika dirinya saat ini berada dalam posisi kosong di depan mulut gawang. Corona pun tak memiliki pilihan lain merasa takut akan ekspresi wajah Isagi tanpa pikir panjang langsung memberikan umpan comeback tepat di kaki Isagi. Namun sayang ketika Isagi telah yakin tendangan direct yang akan ia arahkan ke pojok kanan atas gawang tim lawan akan membuahkan gol.
Tiba-tiba saja Kaiser malah kembali mengganggu dengan mencoba memblokir tendangan Isagi di sana. Sontak akibat aksi Kaiser ini pun, tendangan keras yang melewati selangkangan Kaiser malah melesat tak akurat sehingga malah dimanfaatkan Kunigami untuk mencuri gol darinya. Meski tim Bastard Munchen berhasil unggul atas Mainz City berkat set play Isagi, namun hal itu justru membuat Isagi merasa tak terima kesempatan mencetak golnya malah dicuri oleh Kunigami. Dalam keputusasaannya, Isagi mulai mengutuk atas tindakan Kunigami yang secara sengaja memanfaatkan gangguan dari Kaiser. Tak sampai di situ saja, Isagi yang mengerti keadaan ini dikarenakan akibat tindakan Kaiser yang tak ingin permainannya berkembang. Dengan penuh emosional, langsung mengatakan bahwa entah apapun yang terjadi ia akan terus mencoba segala hal guna membunuh permainan Kaiser di lapangan. Sementara itu di luar lapangan, terlihat Noel Noah yang sedari awal mengamati jalannya permainan dibuat takjub atas kemampuan seorang Isagi Yoichi. Walaupun saat ini Isagi sepertinya tak menyadari apapun tentang bakatnya itu, namun Noah mengatakan dengan perasaan tak ingin kalah dari siapapun yang ditunjukkan Isagi, nyatanya akan menjadi tiket penting baginya untuk mendaki dunia sepak bola profesional. Bahkan Noah menyebut dengan apa yang Isagi miliki saat ini, Noah sangat yakin hal itu pun akan membawanya ke level lebih tinggi, bahkan melampauinya sebagai pemain terbaik di dunia. Hal ini pun seakan mengisyaratkan bahwa kemampuan Isagi sendiri sudah jauh lebih berkembang mampu berevolusi dari waktu ke waktu. Selain itu, sepemikiran dengan Noel Noah, nampaknya Ryo juga mulai terkesima atas proses adaptasi yang ditunjukkan oleh seorang Isagi Yoichi. Ryo mengatakan dengan menemukan sedikit petunjuk saja Isagi langsung bisa berevolusi ke level lebih tinggi, menciptakan gaya permainannya sendiri sebagai seorang egois. Ryo tambah yakin ternyata lama-kelamaan Isagi malah sangat mirip menjadi sosok monster yang selalu mampu menyerap apapun untuk terus berkembang di sana. Ryo pun yang tak ingin kalah dengan hal itu lantas juga bertekad untuk terus berevolusi seperti Isagi guna membuktikan kehebatannya pada seluruh dunia. Dan tepat di saat Ryo mengucapkan semua hal itu, di sini ia malah dihampiri oleh Nagi yang sepertinya juga tertrigger melihat gaya permainan Isagi. Di mana maksud Nagi menghampiri Ryo tak lain untuk meminta bantuannya agar ia bisa mengalahkan Isagi Yoichi seperti sebelumnya. Nagi nampaknya merasa pesimistis dengan kemampuannya akan bisa mengalahkan sosok Isagi yang telah lama ia anggap sebagai seorang rival. Meskipun awalnya Mikage Ryo sendiri agak ragu mengiyakan permintaan Nagi mengingat hal itu akan mengganggu strategi dan perkembangan kreativitas Nagi yang coba diasah oleh timnya saat ini. Ditambah perasaan muda berubah-ubah, Nagi sempat meninggalkan bekas bagi Ryo yang sebelumnya Nagi tinggalkan guna bisa bergabung dengan Isagi. Namun di sini ketika Nagi terlihat coba berusaha meyakinkan kembali bahwa hal itu semata-mata ia lakukan untuk mencari kekuatan demi bisa meraih impiannya bersama Ryo, yakni meraih Piala Dunia. Sontak itu pun membuat Ryo mulai kembali bersemangat akan siap membantu Nagi untuk menggapai mimpinya tersebut di sana. Sementara itu di sisi lain, momen menarik juga terjadi ketika Isagi sedang meratapi seluruh kegagalannya dalam mencetak golnya sendiri. Tiba-tiba saja Kunigami datang menghampiri Isagi dengan sedikit memprovokasi dirinya di sana. Kunigami mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih berkat tendangan asal-asalan Isagi, dirinya lagi-lagi berhasil mencetak gol kedua bagi tim Bastard Munchen. Sontak mendengar provokasi verbal yang dilontarkan Kunigami itu pun membuat Isagi langsung menyuruh Kunigami untuk tutup mulut saja, tak usah banyak bicara. Isagi berkata bahwa sebenarnya Kunigami tak akan mengerti apapun tentang gaya permainan yang berusaha Isagi buat dalam pertandingan ini. Isagi menambahkan jika Kunigami hanya menggunakan kesempatan yang telah berhasil ia ciptakan untuk mencuri golnya. Dengan penuh emosional Isagi menambahkan bahwa dalam permainan selanjutnya, Isagi tak akan sama sekali memberikan kesempatan kedua bagi Kunigami untuk kembali mencuri gol seperti sebelumnya. Singkat cerita, akhirnya kick off pun kembali dimulai dari para pemain Mainz City.
Agi yang kali itu menguasai bola tanpa ragu bergerak ke depan sembari terus mewaspadai Isagi yang ia nilai permainannya sudah jauh berubah dalam beberapa menit saja. Di sini walaupun Agi terlihat mendapatkan hadangan ketat dari Kunigami, namun tanpa diduga ia yang memiliki kekuatan otot lebih besar nyatanya masih mampu mempertahankan penguasaan bola dengan baik sembari mencari jalan keluar untuk menerobos. Sejurus kemudian tepat di saat bersamaan Isagi yang memperhatikan secara detail pergerakan setiap pemain membuatnya tak ingin gegabah bergerak merebut bola dari penguasaan Agi. Isagi yang ingat pengalaman dirinya dijadikan umpan saat berhadapan dengan Levinho sebelumnya mulai menunggu sebuah kesempatan ataupun peluang yang pas sembari membaca situasi dalam lapangan. Isagi yang tahu Agi akan memanfaatkan Chigiri untuk bergerak melewati Kunigami. Hal itu pun justru malah membuka jalan baginya membaca celah untuk merebut bola dari kaki Agi. Namun sayangnya ketika Isagi akan mendapatkan bola tersebut, tanpa diduga ia malah bertubrukan dengan Kaiser yang memiliki pemikiran serupa seperti Isagi. Di mana akibat tubrukan tersebut, bola pun kemudian lepas jatuh dalam penguasaan Mikagireo yang sedari awal terus membackup pergerakan Agi. Selanjutnya dengan menirukan kembali teknik operan dari Itoshi Sae, Mikagireo pun diperlihatkan terus melakukan sebuah kombinasi passing cepat bersama Seishiro Nagi menerobos pertahanan tim Bastard Munchen. Ryo yang seakan mengerti tentang arah passing paling diinginkan oleh Nagi membuat keduanya bisa bergerak dinamis melakukan umpan 1-2 sentuhan menyulitkan para pemain bertahan tim lawan. Mulai dari Kurona yang datang ke arah mereka justru dibuat tak berdaya untuk menghentikan gerakan dari Mikagireo. Selanjutnya Yukimiya pun malah dibuat tak bisa berkutik dikala ia ingin menghentikan jalur operan dari keduanya. Bahkan salah satu pemain inti Bastard Munchen lainnya yakni Birkenstock malah berhasil dikecoh oleh aksi akrobatik Nagi sesaat setelah dirinya menerima umpan dari Ryo di sana. Walaupun sebenarnya aksi tersebut nyatanya sempat dibaca oleh Isagi ataupun Kaiser yang telah siap untuk mengintercept bola. Namun dalam sepersekian detik Nagi pun langsung melakukan umpan tumit kepada Ryo seakan memintanya untuk memberikan kesempatan menembak di mulut gawang. Ryo pun yang sangat mengerti bahwa Nagi menginginkan umpan terakhir di depan gawang darinya lantas mulai membaca situasi guna menentukan jalur yang paling ideal untuk Nagi mencetak golnya. Meski Ryo berpikir akan sulit dengan adanya Isagi dan Kaiser di garis pertahanan, namun hal itu tak akan menyurutkan tekad Ryo untuk melesakkan sebuah umpan lengkung yang tepat mengarah di kaki Seishiro Nagi. Sementara itu di lain sisi, Isagi yang sejatinya telah membaca set play dari Ryo itu pun lantas membuat dirinya juga mulai bergerak cepat memarking sembari menutup jalur tembakan Nagi di sana. Isagi yang telah mengerti betul bahwa Nagi akan melakukan sebuah trik fake shot guna menipunya. Lantas ia pun mulai menunggu kesempatan tersebut agar bisa merebut bola dari kaki Nagi. Namun sayang di momen itu ketika Isagi telah yakin akan mendapatkan bola sepenuhnya, Nagi justru malah kembali melakukan sebuah fake shot untuk yang kedua kalinya guna mengecoh Isagi yang sebelumnya telah melompat menggapai bola. Tak tanggung-tanggung, Nagi pun juga lantas melakukan hal yang sama, yakni sebuah fake shot ketiga kalinya mengecoh pergerakan Michael Kaiser. Aksi tipuan yang sempat Mesut Ozil lakukan ketika berhadapan dengan bek lawan di depan mulut gawang. Lagi-lagi Seishiro Nagi pun kembali berhasil memperdaya Isagi sebelum akhirnya mencetak gol penyama kedudukan merobek gawang Gagamaru. Sontak dengan aksi spektakuler dari Seishiro Nagi dan set play luar biasa dari seorang Mikagireo itu pun membuat alur permainan kembali berubah dengan skor saat ini imbang menjadi 2-2. Kemudian setelah proses terciptanya gol luar biasa yang dicetak oleh Seishiro Nagi dalam pertandingan sengit itu pun, terlihat beberapa penonton dari seluruh dunia sangat antusias menyambut gol yang ditayangkan langsung dalam program Blue Lock TV. Mereka semua dibuat terkesima dan takjub akan skill magis seorang Nagi Seishiro mengecoh banyak pemain tim Bastard Munchen, khususnya Isagi serta Michael Kaiser.
Namun sayangnya semua itu malah berbanding terbalik dengan kondisi Isagi saat ini. Nampak dengan jelas di raut wajahnya Isagi merasa begitu amat frustrasi, berteriak seakan tak terima dirinya telah gagal untuk menghentikan serangan terakhir yang dilancarkan oleh Ryo bersama Nagi. Isagi berkata bahwa dengan kemampuan Metavision-nya itu pun, nyatanya dirinya masih belum mampu untuk mengalahkan permainan terbaik dari seorang Seishiro Nagi. Walaupun sejatinya baik Kaiser ataupun Isagi masih berhasil membaca pergerakan Nagi sampai ketika ia menerima umpan dari Mikage Ryo. Namun sejurus kemudian ketika Nagi telah menguasai bola sepenuhnya, ternyata ia mampu menciptakan sebuah fenomena yang tak bisa diprediksikan sehingga membuat Isagi gagal menghentikan aksi Nagi di depan mulut gawang. Isagi pun mulai bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah Nagi capai agar bisa mengembangkan permainan terakhirnya itu ke level lebih tinggi sama seperti para pemain kelas dunia. Sonta di sini untuk menjawab rasa penasarannya itu pun, Isagi tanpa ragu langsung menghampiri Nagi guna menanyakan tentang proses terciptanya permainan luar biasa dari sosok Nagi sebelumnya. Di sini Isagi mulai meminta Nagi agar menjelaskan lebih detail bagaimana cara ia bisa menggapai kondisi permainan terakhirnya tersebut yang Isagi nilai sangat di luar nalar. Selanjutnya menanggapi pertanyaan itu pun, Nagi mengatakan bahwa dalam permainan terakhirnya itu, ia hanya memfokuskan diri untuk mengalahkan Isagi dibantu oleh Mikage Ryo. Di mana Nagi sendiri mengatakan jika saat itu dirinya mulai merasa menjadi sosok paling protagonis di dunia ketika mulai menetapkan sosok Isagi sebagai tujuannya. Sontak mendengar hal itu pun Isagi mulai sadar nyatanya pola serta perkembangan Nagi sangat mirip seperti dirinya. Di mana dengan menantang suatu hal sama seperti apa yang Isagi lakukan pada Kaiser, membuat umpan yang Ryo arahkan tepat pada area marking Isagi, justru sukses men-trigger kebangkitan Nagi untuk mengalahkan dirinya dalam pertandingan. Dan dari sini setelah menemukan jawaban atas rasa penasarannya itu, Isagi pun mulai bertekad untuk tak akan kalah lagi dengan permainan dari duo tim main Shine City. Dalam sisa waktu pertandingan berjalan, Isagi mengatakan bahwa tak akan ada lagi sebuah keajaiban untuk Nagi ataupun Ryo guna bisa mengembangkan kembali permainan mereka di lapangan. Di sini kemudian di tengah ketegangan tersebut, dari pinggir lapangan tiba-tiba saja Prince mulai melepas jaketnya, memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pertandingan. Dengan kepribadiannya yang eksentrik berbeda daripada Master Striker lainnya, sembari membuka baju, Prince mulai mengatakan bahwa tujuannya masuk sebagai pemain tak lain adalah untuk pamer, menunjukkan kehebatannya pada para penggemar yang saat ini menonton Blue Lock TV. Bahkan berkat aksi tak senonohnya membuka baju, ia pun malah langsung diganjar sebuah kartu kuning oleh wasit virtual yang saat ini memimpin jalannya pertandingan. Namun terlepas dari sikap eksentriknya itu, terlihat Prince sendiri nyatanya merupakan sosok yang sangat loyal pada bawahannya, selalu memberikan arahan pada perkembangan mereka. Hal ini pun terlihat sesaat setelah masuk ke dalam lapangan. Chris pun tanpa pikir panjang langsung menghampiri Ryo dan Nagi guna memberikan apresiasi atas gol kedua yang berhasil tim mereka cetak. Sembari memberikan nasihat, Chris kembali mempertegas apa yang ingin sebenarnya Ryo capai saat ini. Dengan permainan Ryo yang hanya berperan sebagai penyokong bagi Nagi sebelumnya, seakan-akan ingin menggambarkan bahwa Ryo sendiri nyatanya sudah menyerah untuk menjadi striker terbaik di dunia. Chris pun mulai berkata apakah memang ini jalan baru yang akan ia tempuh guna menjadi sosok terbaik di dunia. Namun bukannya menyangkal perkataan Chris, Mikage Ryo di sini justru mengiyakan bahwa dengan berperan sebagai penyokong Nagi bukanlah masalah bagi dirinya saat ini. Ryo menyebut bahwa Blue Lock sendiri nyatanya hanya merupakan sebuah batu loncatan baginya untuk menggapai seluruh impian bersama Nagi, yakni memenangkan Piala Dunia. Di mana perkataan Ryo sendiri pun seakan menggambarkan keegoisannya sendiri untuk memilih jalan yang tepat menggapai mimpinya bersama Seishiro Nagi.
Selanjutnya beberapa saat kemudian, Noel Noah yang tak ingin membiarkan kesempatan bagi Chris bertindak semaunya, nampak juga langsung memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pertandingan sengit itu. Sebagai pemain nomor 1 dan nomor 2 di dunia, terlihat jelas rivalitas keduanya masih saja berlanjut dalam kondisi apapun. Bahkan di satu momen ketika Noah berkata akan bermain menggantikan Ali sebagai defense midfielder supaya ia memiliki banyak kesempatan guna menghentikan serta berduel dengan Chris di sana. Perkataan Noah ini pun malah tambah menyulut ketegangan di antara kedua pemain terbaik di dunia itu. Meski ketegangan tersebut malah sempat menciptakan atmosfer baru dalam lapangan, namun sejurus kemudian kedua master striker akhirnya bisa bersikap profesional untuk fokus memberikan arahan serta menyusun formasi yang akan kedua tim pakai dalam pertandingan. Bahkan Noah sendiri yang ingin memberikan kesempatan pada muridnya untuk berkembang, mengatakan bahwa dirinya akan memilih bekerja sama dengan para pemain yang bisa membuka peluang paling rasional di sana. Dan sementara itu tepat sesaat Noah memberikan arahan pada para pemainnya, Yukimiya yang sadar bahwa dalam pertandingan kali ini ia sama sekali masih belum menunjukkan kontribusi apapun bagi timnya, nampak mulai merasa frustrasi akan seperti apa jalannya pertandingan nanti. Dengan hanya menyisakan 1 gol lagi guna mengakhiri pertandingan tersebut, Yukimiya pun mulai bertekad untuk mempertaruhkan segalanya guna bisa mengungguli Isagi serta mencetak gol terakhir bagi timnya saat ini. Singkat cerita, akhirnya kick off kembali dimulai dari kaki para pemain Basak Munchen. Tepat sesaat ketika bola ditendang oleh Kaiser ke arah Alexis Ness yang bergerak mencari ruang kosong di sana. Terlihat Isagi langsung mengaktifkan kembali kemampuan metavisionnya guna melihat kondisi lapangan setelah masuknya Noel Noah serta Chris dalam pertandingan. Isagi sadar jika ia yang bermain seorang diri terpaku membangun set play seperti sebelumnya. Maka Michael Kaiser yang sejatinya juga memiliki pemikiran serupa akan bisa langsung menyabotase seluruh rencananya itu. Isagi yakin bahwa dengan kondisinya saat ini, pilihan tersisa yang bisa ia lakukan hanyalah dengan cara memenuhi ekspektasi seorang Noel Noah di sana. Dimana jika ia mampu bermain dan bekerja sama dengan sang master striker, maka dapat dipastikan pemain sekelas Kaiser pun tak akan lagi menjadi ancaman menyabotase seluruh rencananya. Dan di sini tepat setelah Isagi memikirkan seluruh rencananya itu, terlihat Michael Kaiser telah menyusun serangan lebih dulu, bergerak dinamis melakukan umpan 1-2 sentuhan bersama Alexis Ness di sana. Walaupun awalnya pergerakan keduanya berjalan sangat mulus, berhasil menerobos melewati Agi, Chigiri, Ryo ataupun Nagi di depan. Namun hal itu seketika harus terhenti di saat Kaiser mendapatkan hadangan dari Chris di sana. Dengan kemampuan dribble yang Kaiser miliki, serta metavision yang ia gunakan untuk bergerak mencari celah, ternyata hal itu pun masih saja belum cukup untuk mengelabui sang pemain terbaik kedua di dunia. Puncaknya ketika Kaiser mencoba melakukan sebuah teknik double nutmeg berusaha mengolongi Chris di sana. Hal itu justru malah berakhir buruk di saat Chris berhasil melakukan body charge sehingga membuat bola lepas dari penguasaan Kaiser. Selanjutnya di momen tersebut ketika bola terus menggelinding liar di depan keduanya, nampak Noel Noah yang telah memprediksikan hal itu dengan cepat langsung bergerak siap untuk mencuri bola dari duel antara Kaiser serta Chris di sana. Di saat seluruh pemain mengira Noah akan berhasil menguasai bola tersebut termasuk Isagi, kejadian mengejutkan pun terjadi di kala Mikage Ryo tanpa diduga mampu bergerak selangkah lebih maju dari Noah mengclearance bola mengarahkannya tepat pada Hyoma Chigiri. Terungkap fakta dari aksi cepat yang dilakukan Ryo ini pun, Isagi mulai memberikan kesimpulan bahwa tanpa Ryo sadari, dirinya ternyata telah juga mengaktifkan sebuah kemampuan metavision sama seperti apa yang dimiliki Isagi. Isagi bahkan menyebut bahwa refleks yang dimiliki Ryo mengclearance bola nyatanya bisa dikatakan setara dengan sosok pemain terbaik di dunia saat ini, yakni Noel Noah. Namun sementara itu kembali lagi dalam permainan, sesaat setelah Chigiri telah mendapatkan bola sepenuhnya,
Ia pun diperlihatkan tanpa ragu langsung bergerak memanfaatkan kecepatannya, melakukan soloran melewati hadangan 1-2 pemain tim Bastard Munchen. Gerakan lincah bak seekor panter itu pun nyatanya mampu menyulitkan para pemain Bastard Munchen guna menentukan momen yang pas mengintersep bola dari kaki Chigiri. Namun untung saja Yukimiya yang saat itu berhasil bergerak menghadang Chigiri di depan area kotak penalti sebagai tembok terakhir pertahanan tim Bastard Munchen. Nyatanya membuat konsentrasi Chigiri agak sedikit menurun sehingga ketika akan melakukan sebuah fake shot mengecoh Yukimiya, tanpa diduga Kaiser tiba-tiba saja berhasil berada di momen yang sangat tepat melakukan pressing tak ingin membiarkan Chigiri menendang bola. Sadar posisinya saat ini tak menguntungkan berada dalam marking ketat Michael Kaiser. Tanpa pikir panjang Chigiri lantas langsung meneruskan bola ke sisi kanan tepat pada posisi Prince di sana. Walaupun ketika menerima bola Noel Noah telah siap menghadang dan menutup jalur umpan serta tembakan dari Prince, namun dengan sangat percaya diri Chris pun tanpa aba-aba langsung melakukan sebuah tendangan knuckle keras menukik ke gawang Gagamaru. Selanjutnya lintasan bola yang tak tentu arah bak tendangan khas seorang Cristiano Ronaldo itu pun lantas membuat Gagamaru kebingungan menentukan titik mana yang paling pas agar dirinya bisa menghentikan bola. Namun untung saja di momen tersebut Isagi yang telah membaca jalur lintasan tendangan Chris melalui metavisionnya nyatanya sukses melakukan sebuah penyelamatan gemilang memblokir bola agar tak masuk ke dalam gawang. Sontak aksi tak terduga Isagi ini pun sempat membuat Chris melongo melihat tendangan knuckle-nya digagalkan oleh sosok Isagi Yoichi. Kemudian di sisi lain tepat sesaat setelah Isagi melakukan penyelamatan gemilang, bola liar yang memantul ke arah atas telah membentur tiang sebelumnya ternyata sukses dikuasai oleh tim Bastard Munchen tepat jatuh di kaki Kurona. Dalam kekacauan setelah serangan tim Mineshan City gagal membuahkan gol, Isagi pun tanpa ragu langsung bergerak ke depan meminta bola yang saat ini berada dalam penguasaan Kurona. Namun sayangnya kembali di saat Isagi telah menerima umpan di kakinya, sembari memikirkan cara untuk membangun set play membongkar pertahanan tim lawan. Tanpa diduga Yukimiya malah tiba-tiba datang merebut bola secara paksa dari kaki Isagi. Yukimiya yang berpikir dirinya telah kehabisan waktu untuk membuktikan kelayakannya pada dunia sepak bola profesional, tanpa ragu langsung bergerak maju ke depan menerobos melakukan counter attack melewati beberapa pemain Bastard Munchen di sana. Dimulai dengan melakukan nutmeg bertubi-tubi melewati hadangan Hyoma Chigiri serta Mikagiryo yang saat ini bekerja sama coba menghentikan Yukimiya. Tak sampai di situ saja, dengan keyakinan penuh serta perasaan tak ingin menyerah pada impiannya, Yukimiya sendiri terus bergerak maju melakukan soloran dari tengah lapangan, mengecoh sampai 6 pemain lawan sekaligus yang coba menghentikan dirinya. Puncaknya sampai di satu momen ketika Yukimiya telah berada tepat di area kotak penalti Mineshan City. Tanpa ragu ia pun langsung mengarahkan sebuah tembakan gyro andalannya ke pojok kiri atas gawang tim lawan. Di saat Yukimiya sendiri telah yakin tendangannya akan berhasil membuahkan gol setelah kiper lawan terkecoh mengantisipasi bola. Namun justru seketika harapannya malah pupus melihat Prince berlari memblokir bola tepat sebelum melewati garis gawang. Sontak setelah peluang terbaiknya itu untuk membuktikan kapasitasnya gagal membuahkan gol di kaki pemain kedua terbaik dunia, hal itu pun lantas membuat Yukimiya terlihat sangat depresi menerima kenyataan pahit akan kegagalannya. Sementara itu, setelah aksi soloran ajaib Yukimiya digagalkan Prince di sana, Andri yang saat ini berada di ruang kontrol melakukan pengawasan bersama Ego Jinpachi nampak sangat terkesima pada aksi Yukimiya dengan menyebut bahwa jika saja tendangan Yukimiya berakhir menjadi gol, maka hal itu bisa dipastikan akan menjadi salah satu gol paling spektakuler abad ini. Namun di sini Ego Jinpachi yang mendengar pendapat Andri itu pun malah tak sepemikiran dengan dirinya. Ia menyebut jika pada dasarnya kemungkinan Yukimiya sendiri untuk mencetak gol saat itu hanyalah sekitar 0% saja. Ego Jinpachi mengatakan bahwa dalam kondisi Yukimiya sebelumnya, jika ia ingin mencetak 100% gol di lapangan,
Maka hal yang perlu ia lakukan adalah menciptakan dua situasi yang memungkinkan, yakni bisa mengelabui dua bek lawan serta memenangkan duel 1 lawan 1 dengan Chris Prince. Jinpachi menambahkan jika faktanya saat ini ia sendiri merasa sangat senang tendangan terakhir Yukimiya bisa dihentikan oleh Chris Prince sehingga tak menciptakan efek buruk seperti yang terjadi pada gol kebetulan Nagi sebelumnya. Sembari mengeluarkan iPad berisikan komentar-komentar penonton Blue Lock TV yang menyebut Nagi sebagai pemain terbaik dunia, Jinpachi menjelaskan bahwa jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikan akan mengganggu mental para pemain ketika terlalu dini mencapai kesuksesan di atas level bakat mereka. Di mana pada kenyataannya, seorang pemain yang hanya terfokus pada dirinya sendiri sehingga dibutakan akan fantasi semu bahwa merekalah tokoh utamanya, maka hal ini akan berdampak negatif pada proses pertumbuhan kemampuan mereka seperti apa yang saat ini ditunjukkan oleh Yukimiya. Yukimiya yang terlalu banyak berhayal dengan kemampuannya akan bisa mencetak gol seorang diri. Justru hal itu pun lantas malah membuat Yukimiya lupa bagaimana cara memanfaatkan kondisi lapangan untuk mewujudkan tujuannya berbeda dengan apa yang dilakukan Isagi. Jinpachi menyebut bahwa hanya Isagi lah seorang pemain yang mampu terus berpikir rasional menciptakan peluang paling menguntungkan dalam keterbatasan agar dirinya bisa menciptakan tujuannya, yakni mencetak gol. Bahkan ego Jinpachi dibuat penasaran menunggu reaksi apa yang akan Isagi ambil guna merespon permainan terakhir dari Yukimiya di lapangan. Selanjutnya benar seperti apa yang dikatakan oleh Jinpachi di sana. Terlihat di tengah lapangan Isagi tanpa pikir panjang langsung datang ke arah Yukimiya guna melampiaskan seluruh kekesalannya. Sembari meminta Yukimiya untuk berhenti bermain-main, Isagi menyebut bahwa tindakannya barusan adalah sebuah keputusan bodoh yang tak dilandaskan pada kondisi dalam permainan. Walaupun Isagi mengakui bahwa skill serta tendangan Yukimiya sangat baik, namun jika masih ada satu pemain lawan berhasil memblokir tendangannya, maka usahanya tersebut hanya akan berakhir sia-sia, tak menghasilkan apapun. Isagi yang sejatinya tak ingin pertandingan terus berakhir buruk untuk timnya tanpa ragu langsung mengajak Yukimiya agar bisa bekerja sama dengannya dan Corona membentuk kombinasi segitiga. Isagi yakin setelah permainan terakhir dari Yukimiya, para pemain bertahan pun akan mewaspadai tendangan gyro andalannya. Dan satu-satunya jalan untuk menyerang adalah dengan memanfaatkan hal itu sebagai umpan guna membuka celah bagi Isagi mencetak gol ke gawang tim Mindshine City. Di mana Isagi menyebut bahwa hanya rencana inilah yang paling masuk akal dan memiliki peluang keberhasilan paling tinggi untuk dilakukan agar tetap bisa saling menguntungkan keduanya menunjukkan seluruh kontribusi mereka pada tim Bastard Munchen dalam Liga Neo Egois. Namun sayangnya bukannya welcome akan ajakan menguntungkan dari Isagi, Yukimiya yang masih terbuai akan hayalannya mampu bermain seorang diri dengan tegas dan penuh amarah langsung menolak rencana tersebut. Bahkan tanpa diduga Yukimiya malah lepas kendali memaki-maki Isagi dengan menyebut bahwa Isagi dan Kaiser adalah pemain yang sama saja tak lebih rendah dari sampah. Yukimiya menyebut jika dunia sampai memberikan sebuah penghargaan pada mereka berdua, maka dapat dipastikan dunia sepak bola saat ini telah benar-benar rusak. Sontak mendengar perkataan cacian tak berdasar dari Yukimiya ini pun langsung menyulut amarah Isagi yang sebenarnya hanya ingin bersikap baik pada Yukimiya. Dengan raut wajah penuh emosi, Isagi berkata bahwa ia akan menenggelamkan Yukimiya beserta fantasi berharganya itu tenggelam ke dalam dasar neraka. Kemudian setelah jawaban telak yang Isagi lontarkan pada Yukimiya, hal ini pun justru malah meninggalkan beban dalam benak Isagi yang terus memikirkan perkataan Yukimiya sebelumnya. Sesaat ketika Benedict Grimm mulai melakukan lemparan ke dalam menandakan pertandingan dilanjutkan kembali, Isagi terus saja memikirkan alasan Yukimiya yang bersikeras menolak mentah-mentah ajakan kerjasama dari dirinya. Bahkan hal ini pun sempat memecah konsentrasi Isagi dalam menyusun ulang kembali rencananya terlepas dari penolakan Yukimiya. Namun sampai di satu momen ketika melihat Yukimiya malah tanpa basa-basi langsung merebut bola kembali dari penguasaan Alexis Ness,
Isagi mulai tersadar bahwa tindakan Yukimiya saat ini nyatanya menggambarkan tentang sebuah sikap egosentrisme yang selalu mendorong pemainnya untuk menjadi protagonis di dalam dunianya sendiri. Bahkan tak hanya Yukimiya, baik Nagi ataupun Ryo dan seluruh pemain Blue Lock lainnya nyatanya memiliki sikap semacam ini yang selalu menjadi pendorong bagi perkembangan kemampuan mereka. Isagi yakin bahwa selama ini ia telah salah melihat para pemain lain hanya dari sudut pandangnya saja yang lantas membuat dirinya serta Yukimiya tak bisa saling mengerti satu sama lainnya. Sederhananya selama ini, cara berpikir Isagi terlalu dangkal dan terkesan hanya memaksakan kehendaknya saja untuk mencetak gol sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain yang nyatanya juga ingin membuktikan dirinya melalui sebuah gol. Di mana setelah mengetahui hal itu pun, Isagi lantas bertekad untuk menggabungkan setiap perasaan egosentrisme setiap pemain di lapangan guna memaksimalkan kemampuan metavisionnya dalam pertandingan. Sementara itu kembali lagi dalam duel perebutan bola di lapangan. Nampak saat ini Ryo yang sebelumnya datang memarking Yukimiya nyatanya telah berhasil melakukan hadangan merebut bola dari kaki Yukimiya dengan sangat mudah. Ryo yang saat ini telah juga diselimuti sikap egosentrisme untuk terus menjadi penyokong Nagi. Tanpa pikir panjang langsung bergerak ke depan sembari memainkan tempo guna memberikan waktu bagi Nagi bergerak ke titik paling potensial di depan gawang Basad Munchen. Walaupun dalam prosesnya beberapa pemain seperti Benedict Grimm datang melakukan marking coba merebut bola kembali dari penguasaan Mikage Ryo. Dengan determinasinya dalam menahan bola di kakinya, Ryo pun nyatanya mampu mengelabui Grimm guna membuka celah mengirimkan umpan pada sosok Nagi di depan gawang. Dan di momen inilah Isagi yang dari awal telah yakin seluruh pergerakan serta umpan Ryo hanya akan ia tunjukkan pada Nagi, nyatanya sukses membuat dirinya menentukan sebuah timing yang sangat pas guna memblokir jalur passing dari Mikage Ryo. Selanjutnya bola liar yang memantul di sana pun malah menciptakan sebuah kemelut di antara pemain kedua tim sana. Akibat sengitnya permainan yang tersaji di lapangan, membuat para pemain dari kedua kubu tak ingin menyerahkan bola begitu saja jatuh membahayakan gawang mereka. Sampai pada akhirnya Age pun yang sedang coba menusuk saat menerima bola dari Chigiri nyatanya harus kembali gagal setelah mendapatkan hadangan dari Michael Kaiser tepat di depan mulut gawang tim Basad Munchen. Namun sayangnya bola muntah hasil blokir yang dilakukan Kaiser itu pun ternyata malah kembali menguntungkan tim Mindshine City di saat jatuh tepat di kaki Mikage Ryo. Tak ingin membuang peluang matang yang seakan diberikan Tuhan pada dirinya, Ryo pun tanpa pikir panjang langsung meletakkan sebuah tendangan keras yang ia arahkan ke sisi kanan gawang Gagamaru. Tepat sesaat setelah Gagamaru membaca arah dan siap melakukan tepisan di sana, ternyata tendangan tersebut sebenarnya adalah sebuah umpan yang notabene memang sengaja Ryo arahkan tepat dalam jangkauan Nagi. Di saat seluruh pemain telah yakin kombinasi ajaib Ryo beserta Nagi akan berhasil menyudahi pertandingan tersebut, lagi-lagi Isagi Yoichi berhasil menjadi penyelamat di saat paling krusial mengkliris bola tepat sebelum Nagi mampu melakukan sebuah tendangan. Dan dari sinilah ketika melihat aksi tak terduga ini pun, sontak membuat Nagi beserta Ryo seakan kena mental tak percaya Isagi bisa berpikir selangkah lebih maju membaca seluruh permainan mereka. Nampak saat ini setelah menggabungkan pemahamannya akan karakteristik setiap pemain dengan kemampuan metavisionnya, hal itu justru membuat kemampuan Isagi dalam memprediksi permainan telah sepenuhnya berada di level lebih tinggi. Intinya saat ini, Isagi telah berhasil menjadi satu-satunya pemain di lapangan yang mampu mengatur secara penuh alur serta tempo permainan bahkan melebihi sosok Michael Kaiser. Dan di sini selanjutnya setelah menguasai bola itu pun, tanpa pikir panjang Isagi langsung bergerak ke depan melakukan sebuah counter cepat sembari mengaktifkan kembali kemampuan metavisionnya. Namun sayangnya di saat ia telah menemukan sebuah cara untuk membangun set play yang akan membawanya mencetak gol ke gawang tim Mindshine City, lagi-lagi Isagi malah menemukan sebuah jalan buntu kekurangan kemampuan fisik guna merealisasikan seluruh rencananya.
Ia sadar dengan kemampuan fisiknya yang masih terbilang berada di bawah para pemain lain di lapangan. Maka dapat dipastikan Isagi akan cepat kehilangan bola sebelum ia bisa mengalirkannya di sana. Terlebih dengan hanya dibantu seorang Kurona untuk membuka jalan baginya, maka dapat dipastikan hal itu pun masih akan sama saja menyulitkan Isagi guna menjalankan seluruh rencananya. Berpacu dengan waktu Isagi sendiri saat ini, nampak begitu frustrasi tak bisa menemukan opsi lain agar rencananya berhasil untuk dijalankan. Namun ternyata sampai di satu momen saat Mega Gareo telah siap datang menghadang Isagi untuk menghentikan pergerakannya, tiba-tiba saja Noel Noah datang membackup Isagi, memutuskan untuk bekerja sama dengan dirinya setelah Noah menilai bahwa hanya Isagi lah yang saat ini bisa menyusun rencana untuk bermain secara rasional. Sontak keputusan Noah yang sempat membuat Isagi terkejut itu pun malah langsung membuka banyak opsi serangan yang berhasil Isagi visualisasikan secara langsung di dalam lapangan. Dengan melakukan umpan one-two sembari berterima kasih pada sang master striker, Isagi pun diperlihatkan sukses melewati hadangan Mega Gareo dengan sangat mudah. Walaupun dengan banyaknya opsi untuk menyerang sempat membuat Isagi kebingungan menentukan jalur manakah yang ingin ia pilih untuk mencetak gol. Namun berkat kata-kata Noah yang meminta agar Isagi mempersingkat proses berpikirnya guna menentukan opsi paling logis, sontak tanpa ragu Isagi pun menyebut bahwa opsi yang akan ia pilih adalah jalur yang paling pas untuk menghancurkan Michael Kaiser di lapangan. Di sini mendengar jawaban itu pun langsung membuat Noel Noah sangat bersemangat sembari meminta Isagi untuk menunjukkan seluruh kemampuannya pada dirinya. Namun di sini tak hanya Noah, Kurona yang sejatinya terus mensupport Isagi sejak awal. Terlihat juga mulai datang di sisi kanan Isagi guna membentuk formasi triangle menerobos langsung dari tengah lapangan pertahanan tim Mindshine City. Benar saja, sesuai rencana yang telah disusun oleh Isagi. Diperlihatkan ketiganya mampu bergerak secara dinamis, melakukan umpan 1-2 sentuhan, mengelabui para pemain Mindshine City yang coba datang menghadang mereka. Walaupun Agi bersama Green Sprint juga mulai bergerak untuk merebut penguasaan bola yang saat itu berada di kaki Noel Noah. Namun nyatanya keduanya malah berhasil dikelabui oleh Noah ketika ia mampu menghindari tackle sembari memberikan umpan backheel di udara pada Isagi yang juga bergerak pada titik buta Green Sprint di sana. Bahkan di momen tersebut Kaiser yang dari awal terus coba membaca gerakan Isagi berniat melakukan intercept pada bola, nampak harus dibuat kecewa ketika Isagi kembali bisa memprediksikan niat Kaiser dengan memberikan umpan tepat ke sisi kanan pada posisi Kurona. Dalam sepersekian detik setelah membingungkan Kaiser, Isagi merasa begitu sangat bersemangat mengetahui sensasi luar biasa dari kemampuan barunya saat ini. Ia sendiri pun tak menyangka jika penggabungan egosentrisme dengan metavision akan membuat konsentrasinya saat ini berada di puncak, seakan-akan Isagi bisa melakukan apapun di dalam lapangan. Sementara itu di sisi berbeda, Yukimiya yang merasa iri akan permainan Isagi nampak terus coba berlari mengikuti pergerakannya sembari memikirkan pertengkaran yang sempat terjadi pada keduanya. Yukimiya terlihat begitu kecewa ketika ia terus memikirkan mengapa selalu Isagi yang berhasil mencapai performa terbaik bahkan diakui oleh Noel Noah sang pemain top dunia. Walaupun sebenarnya Yukimiya sadar bahwa perkataan Isagi ada benarnya, namun ia yang telah dibutakan akan perasaan ingin menjadi protagonis mengalahkan Isagi justru malah membuat Yukimiya terus tenggelam dalam jurang kebencian dan keputusasaan. Bukannya mendukung dan mencari cara membantu timnya mencetak gol dan memenangkan pertandingan, Yukimiya saat ini malah terus fokus untuk merebut bola dari kaki Isagi guna mencetak golnya sendiri. Sementara itu kembali lagi pada proses counter attack yang tim Bastard Munchen lakukan. Nampak Michael Kaiser yang masih belum menyerah guna menggagalkan usaha Isagi mencetak gol. Diperlihatkan coba terus mempepet dirinya memblokir jalur umpan yang saat itu Kurona arahkan tepat pada posisi Isagi. Namun ketika Kaiser sangat yakin ia telah membaca seluruh set play Isagi,
Lagi-lagi Isagi berhasil mempermainkan Kaiser dengan bertukar posisi dengan Noah melakukan umpan one-two di udara sehingga meloloskan Isagi dari penjagaan Kaiser. Selanjutnya dalam jarak kurang lebih 30 meter lagi dari gawang tim lawan, tiba-tiba saja Kurona berteriak mengingatkan Isagi jika saat ini Chigiri tengah berlari dengan kecepatan penuh coba melakukan tackle pada dirinya. Namun di sini Isagi yang sebenarnya telah menyadari hal itu pun tanpa ragu langsung menurunkan kecepatannya sembari melakukan tipuan menghindari tackle keras yang coba Chigiri arahkan. Kemudian selanjutnya Nagi pun yang juga datang setelah Chigiri nampak terlihat mengalami hal serupa seperti apa yang telah dirasakan oleh rekan setimnya. Sesaat ketika Nagi akan mengintercept bola dari Isagi, Isagi pun dengan cepat bisa bergerak selangkah lebih maju memberikan bola ke sisi kanan tepat di kaki Kurona. Di mana hal ini pun lantas malah menciptakan celah lebar di garis pertahanan tim Mindshine City dengan hanya menyisakan satu back tersisa untuk Isagi lewati saat ini. Dan di momen tersebut jugalah kejadian menarik justru mulai terjadi sesaat Yukimiya yang sedari awal mengikuti Isagi malah tiba-tiba bertindak coba menghentikan paksa pergerakan Isagi. Dengan diselimuti keyakinan ia akan mampu melahap permainan Isagi, Yukimiya pun malah tanpa pikir panjang langsung menggunakan tangan kanannya untuk mendorong Isagi berharap ia kehilangan keseimbangan sehingga tak akan memiliki kesempatan lagi guna menerima umpan. Namun di sini faktanya seluruh tindak tanduk serta niat buruk yang coba Yukimiya lakukan itu pun ternyata sudah ada dalam prediksi Isagi. Dalam momen yang paling pas Isagi langsung menghindar bergerak ke arah berlawanan memanfaatkan Yukimiya sebagai umpan agar dirinya bisa lolos dari penjagaan bek lawan. Bukannya dijatuhkan dan dihancurkan oleh permainan Yukimiya, namun nyatanya di sini justru malah Yukimiya lah yang dijadikan alat oleh Isagi untuk menciptakan kondisi paling menguntungkan guna mencapai seluruh tujuannya. Yukimiya dibuat terlambat menyadari baik dirinya ataupun pemain lain di lapangan nyatanya tak lebih dari sekedar mainan saja bagi Isagi yang berhasil ia manfaatkan guna menciptakan celah dalam pertahanan Mindshine City. Bahkan Chris Prince pun yang notabene merupakan pemain terbaik kedua dunia malah dibuat mati langkah ketika Isagi telah menyusun sebuah taktik menempatkan Noah berada di tengah agar terus mengawasi pergerakan Chris yang telah siap memotong umpan Kurona. Terlebih di sini dalam sepersekian detik, Noah malah dibuat terkejut serta tak menyangka Isagi akan tega menjadikan dirinya sebagai bidak ataupun pion saja guna menghadang Chris Prince menghentikan seluruh rencananya. Dan selanjutnya momen puncak pun tersaji dikala Isagi tinggal selangkah lagi akan menyambut bola dari Kurona tepat di depan mulut gawang tim Mindshine City. Dimana ketika seluruh pemain lawan telah mati langkah tak akan sempat menghentikan tendangan yang sebentar lagi akan dilakukan Isagi. Tiba-tiba saja Kaiser pun yang sedari awal memang menolak untuk menyerah malah kembali datang melakukan marking coba merebut bola dari penguasaan Isagi. Dengan wajah penuh kegembiraan sembari menertawakan Isagi, Kaiser mengatakan bahwa dirinya saat ini telah kembali berhasil menghancurkan tujuan Isagi yang telah ia susun dengan susah payah sebelumnya. Dengan maksud ingin mengganggu keseimbangan Isagi, Kaiser berharap bahwa tindakannya itu akan membuat Isagi terjatuh, kehilangan keseimbangan sebelum bisa menguasai bola. Namun di sini mendengar ocehan Kaiser itu yang merasa dirinya telah memenangkan duel, Isagi malah menanggapi dengan sangat santai bahwa Kaiser telah salah menilai dirinya. Isagi mengatakan jika sejak awal ia memang tak berniat untuk mencetak gol, namun langsung memberikan umpan backheel ke belakang tepat pada posisi Yukimiya yang mentalnya telah dijatuhkan Isagi sebelumnya. Sembari menarik kerah baju Kaiser guna mengolok-olok dirinya bahwa sebenarnya Kaiser lah yang merupakan badut dalam permainan Isagi. Dengan sangat lantang Isagi pun langsung berteriak meminta Yukimiya untuk menendang bola tersebut ke arah gawang tim lawan guna mencetak gol kemenangan. Walaupun awalnya Yukimiya sempat merasa terkejut, tak mengerti apa maksud Isagi dengan memberikan umpan terakhir tepat di posisinya. Namun sesaat ia mendengar teriakan keras Isagi untuk menendang bola,
lantas langsung menjadi pendorong baginya untuk menaruh seluruh kemampuannya sesuai harapan dari Isagi. Sembari menirukan gaya tendangan yang sempat Prince lakukan sebelumnya. Hal itu pun ternyata sukses membawa Yukimiya mengevolusi tendangan gyro andalannya menukik tajam tak bisa dibendung Mikagereo bersama kiper tim Mindshine City. Sontak dengan gol ketiga dari Bastard Munchen itu pun lantas pada akhirnya menyudahi pertandingan sengit kedua tim Jerman dan Inggris dengan skor tipis 3-2. Kemudian tepat sesaat pertandingan berakhir, ternyata tak hanya penonton yang sangat antusias menyambut permainan mengesankan Isagi dan Yukimiya, namun terlihat juga seluruh pemain Blue Lock yang tergabung dalam tim Bastard Munchen nampak sedang merayakan keberhasilan kedua mereka dengan datang bersukacita pada Yukimiya sang pencetak gol kemenangan. Sayangnya Yukimiya yang sadar betul jika gol kemenangan tersebut adalah buah kerja keras Isagi, tanpa pikir panjang langsung datang menghampiri Isagi bermaksud meminta maaf atas kesalahpahamannya selama ini. Yukimiya berkata jika bukan karena Isagi telah memberikan sebuah assist, maka dapat dipastikan dengan keterbatasannya saat ini Yukimiya sadar tak akan mampu mencetak satu gol pun ke gawang lawan. Namun ternyata Isagi yang juga merasa bersalah pada Yukimiya nampak juga mulai meminta maaf atas perkataan kasar yang sempat ia lontarkan sebelumnya. Isagi menambahkan kalau sebenarnya ia sangat membutuhkan kekuatan Yukimiya dalam permainan terakhir dan memanfaatkan hal tersebut sebagai alat untuk mengalahkan Michael Kaiser. Walaupun saat ini Isagi kembali harus menemui kegagalan untuk mencetak gol dan hanya berakhir memberikan assist, namun Isagi sendiri nampak sangat puas melalui permainannya barusan. Secara tak langsung telah membuktikan kapasitasnya sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Di mana terlepas dari hal ini pun, Isagi menyebut bahwa Yukimiya tak perlu merasa berkecil hati karena memang sebenarnya kemenangan ini adalah milik Yukimiya yang sejatinya telah berhasil melebihi ekspektasi Isagi guna mencetak gol luar biasa sembari mengevolusi tendangan gyronya. Di mana dalam momen ini jugalah akhirnya kedua rival kembali bisa berbaikan dan akan siap saling bahu-membahu menghadapi laga sengit nantinya. Selanjutnya di sini tepat sesaat perbincangan hangat antara Yukimiya dan Isagi di tengah lapangan, Nes pun tiba-tiba mengoceh menganggap bahwa assist Isagi belum bisa dikatakan berhasil untuk mengalahkan sosok Michael Kaiser. Nes mengatakan jika Isagi seorang striker maka yang barusan ia lakukan hanyalah menghindar dari pertarungan sesungguhnya seorang striker untuk saling mencetak gol. Nes menyebut bahwa perkataan tentang keinginan untuk menghancurkan Kaiser hanyalah sebuah omong kosong belaka dari sosok Isagi Oichi. Namun untung saja sesaat sebelum Nes kehilangan kendali atas ketenangannya itu pun, tiba-tiba saja Kaiser datang menghentikan provokasi yang coba Nes lontarkan pada sosok Isagi. Di mana pada momen ini jugalah Kaiser nampak tak bisa mengelak untuk mengakui bahwa dirinya telah kalah dari Isagi dalam permainan terakhir. Di mana seperti apa yang diketahui sebelumnya, Kaiser sadar jika Isagi mampu melihat masa depan jauh dari apa yang saat itu dilihat Kaiser di lapangan. Tetapi terlepas dari hal itu, Kaiser menyebut semua permainan menarik yang Isagi ciptakan tak sepenuhnya memang murni akibat kemampuan fisik Isagi, melainkan berkat bantuan rekan setimnya, terutama Noel Noah. Kaiser mulai memprovokasi bagaimana jadinya jika saat mereka kembali berdua di lapangan. Apakah Isagi akan kembali bisa mempermainkan dirinya tanpa bantuan dari Noel Noah? Namun sayangnya belum sempat menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Isagi yang notabene terlalu berlebihan memakai kemampuan metavisionnya malah membuat dirinya pingsan tepat dalam genggaman Michael Kaiser.